Shalom ya teman-teman semua dari Cirebon, Shalom. Yohana Yaya, Shalom, selamat sore. Buat teman-teman semua, Bu Debi, Shalom ya. Bu Sinta Manik, Shalom dari Tangerang Selatan. God bless you teman-teman semua yang dari Tangerang Selatan. Bu Erni, Shalom. Ya, jaringannya masih kurang baik kah teman-teman semua? Dari Jakarta, Papa Lovar, God bless you. Bu Nora ini, Marino Kris, terberkati dari Kucing, Sarawak. God bless you teman-teman semua ya. Jelas jaringannya ya teman-teman semua, haleluya. Di tempat kalian gimana jaringannya, jelaskah? Haleluya. Bu Yohana jelas, Bu Meme jelas, Tuhan memberkati ya. Dan teman-teman yang lain gimana jaringannya di sana, terberkati. Sudah gabung dari Sulsel, jaringannya jelas Bapak Ibu Saudari di Sulawesi? Haleluya, jelas ya Bu Yeye jelas. Jadi kalau misalkan jaringan kita belum jelas Bapak Ibu Saudari, saudara bisa keluar dulu, nanti saudara bisa masuk lagi. Bu Seni Wati terberkati jelas dari Kalimantan Tengah, Tamiang Layang, God bless you teman-teman semua ya. Ini maaf di YouTube saya teman-teman semua yang dikasih lihat Tuhan, karena kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat mendelete semua live saya, jadinya penontonnya jadi agak sedikit ya kalau di YouTube ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Padahal kemarin itu 1 minggu yang lalu itu udah hampir 150, udah hampir 200 ya, algoritmanya mungkin mengajak setiap teman-teman yang lain. Jadi saudara jangan ragu untuk tap-tap layar. Jadi maafkan saya kalau misalkan kemarin sempat saya delete live di YouTube Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, saya pikir nggak berpengaruh, ternyata berpengaruh ya. Jadi besok-besok saya nggak delete lagi deh ya. Teman-teman semua, saya pikir supaya live-nya itu saya delete, supaya teman-teman semua nontonnya di bagian video yang saya tampilkan setiap harinya ya. Tapi ya itu jadi pembelajaran ya teman-teman semua. Di YouTube juga Shalom, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa berbagi teman-teman semua, saudara bisa repost, saudara bisa share channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau yang saudara terberkati, saudara juga bisa berbagi gift ya lewat platform masing-masing. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Berapa banyak yang rindu merenungkan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini? Yang rindu katakan rindu pastor gitu ya teman-teman semua. Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar, rindu pastor merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya setiap firman Tuhan yang dibagikan, saudara khususnya di channel ini boleh memberkati setiap jiwa kita yang rindu, yang haus, yang tentunya mau mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kalian semua. Thank you ya Bu Sri Wahyuningsi, rindu pastor, kenapa rindunya? Ayo ya teman-teman semua. Nanti besok-besok saya tanya ya, kalau kalian rindu merenungkan firman Tuhan lewat channel Pastor Ndeso tuh, kalian tuh rindu kenapa memangnya teman-teman semua? Nanti rindu pastor karena ini boleh juga ya teman-teman semua. Jadi besok-besok nanti Pastor Ndeso tanya kepada kalian semua. Tetapi sore hari ini karena kita bentuknya ibadah raya, jadi saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan saja ya teman-teman semua ya. Jadi besok-besok saya tanya, rindu kenapa Ibu rindu merenungkan firman Tuhan, Bapak kenapa rindu merenungkan firman Tuhan. Bahkan ada beberapa bapak atau saudara yang kaum pria juga terberkati. Saya melihat beberapa nama yang setia teman-teman semua ya, bapak-bapak seperti yang saya ingat Pak Onco, lalu kemudian siapa lagi, satu lagi Pak Supri kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan hadir ya pada kesempatan sore hari ini. Kalau belum hadir ya jadi salamkan buat bapak-bapak ini teman-teman semua. Haleluya. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita membuka berita dalam kehidupan kita dan melihat sebuah konflik, ya kalau hari-hari konfliknya lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada konflik Israel dan US dan juga Iran, Bapak Ibu Saudari. Ya tentunya ada keterlibatan Amerika Serikat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ketika kita melihat konflik ini beberapa waktu belakangan, bahkan lini masa kita semua, media sosial kita, berita-berita itu dipenuhi dengan hal ini. Ya, dalam hati kita mungkin ada rasa tidak nyaman, ya Bapak Ibu Saudari, di hati kita. Dunia terasa semakin tidak stabil dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, siapa yang mengikuti perkembangan konflik ini, saudara yang kasih lihat Tuhan? Yang mengikuti katakan, aku ikuti pastor. Ya, saudara, mungkin harga akan naik dalam setiap kehidupan kita semua beberapa waktu yang ke depan. Mungkin juga politik bisa memanas Bapak Ibu Saudari karena
ya bisa mendukung atau tidak mendukung setiap peperangan itu. Saudara, perang dibicarakan di mana-mana dalam 20, mungkin 24 jam terakhir atau di dalam beberapa jam terakhir ini. Perang dibicarakan di mana-mana, perang yang saya sebutkan tadi. Sebagian orang bertanya, apakah ini akhir zaman dalam setiap kehidupan kita semua? Sebagian lagi bertanya, bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Saudara, di tengah-tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih penting dalam setiap kehidupan kita semua. Seharusnya hal itu atau pertanyaan itu adalah, apakah hati kita tetap tenang di dalam Tuhan? Apakah hati kita tetap tenang di dalam Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua? Saudara, karena dunia ini tentunya boleh bergejolak dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi tentunya orang-orang yang berakar di dalam Kristus, dia tetap berdiri teguh. Amin. Orang-orang yang berakar di dalam Kristus, dia tetap berdiri teguh dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan mungkin ada yang selain nonton Pastor Deso, saudara juga suka ngikutin nonton perang atau berita-beritanya Saudari ya, Bu Roslim salah satu contohnya, atau mungkin teman-teman yang lain. Saudara, hari-hari ini dunia tidak sedang damai, atau dunia tidak sedang menuju kedamaian. Dunia sedang menuju klimaks sejarahnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Konflik antara Israel, Iran, bahkan di belakangnya ada US, Bapak Ibu Saudari. Itu bukan sekedar urusan politik Timur Tengah dalam setiap kehidupan kita semua. Itu adalah tanda bahwa dunia ini sedang bergerak menuju penggenapan rencana Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, dunia ini sedang bergerak menuju penggenapan rencana Allah. Tetapi dengarkanlah baik-baik, ini bukan waktunya kita ketakutan sebagai gereja Tuhan. Ini bukan waktunya orang percaya sibuk debat politik. Saudara, ini adalah waktunya kita semua bangun. Sebagai orang-orang percaya, gereja bangun, kita semua bangun, kita semua berjaga-jaga, dan kita hidup kudus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jika bangsa-bangsa bersiap untuk berperang dalam setiap kehidupan mereka, maka umat Tuhan harus bersiap untuk kekekalan. Amin. Kalau bangsa-bangsa bersiap-siap untuk perang dalam hidup mereka, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus bersiap-siap untuk kekekalan dalam hidup kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua supaya saudara merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari sama-sama kita belajar pada kesempatan sore hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan khususnya mengenai konflik antara Israel dan Iran. Ya, tentunya dalam konteks buat akhir zaman menurut Alkitab Bapak Ibu Saudari. Ya, tentunya Israel sekutunya US versus Iran sekarang Bapak Ibu Saudari, ini kasih lihat Tuhan. Tentunya kita mau belajar konflik ini ya dalam konteks nubuat akhir zaman menurut Alkitab dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, konflik antara Israel dan Iran tentunya melibatkan kekuatan besar seperti US. Itu bukan sekedar isu geopolitik. Tahun lalu kalau tidak salah saya pernah membagikan juga di channel Pastor Deso. Ketika Israel, Bapak Ibu Saudari menyerang Iran, terus Iran menyerang balik dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, tahun lalu saya sudah menyampaikan kebenaran ini mengenai isu perang ini. Dan bagaimana Alkitab Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan berbicara mengenai hal ini. Dan saudara bisa tonton itu di YouTube channel Pastor Deso. Saudari ini kasih Tuhan, saudara bisa lihat ya khotbah yang saya tampilkan tahun lalu. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, dan ini tentunya pada kesempatan sore hari ini untuk melengkapi apa yang pernah saya sampaikan beberapa atau 1 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan. Atau mungkin beberapa bulan yang lalu di tahun 2025. Saudara, sekali lagi konflik antara Israel dan Iran yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat bukan sekedar isu geopolitik, tetapi juga menggugah atau menggubah Bapak Ibu Saudari banyak orang percaya untuk bertanya-tanya apakah ini bagian dari nubuat akhir zaman dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Alkitab tidak pernah tertinggal oleh berita dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, Alkitab itu tidak pernah tertinggal oleh berita dunia. Apa yang terjadi hari ini, saudara, itu tidak mengejutkan sorga di dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap konflik yang mengelilingi Israel,
Saudara, mengingatkan kita bahwa Allah tetap berdaulat atas sejarah. Allah tetap berdaulat atas sejarah. Allah tetap berdaulat menggenapi setiap rencananya di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena itu mari kita melihat konflik ini bukan dengan ketakutan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dengan kacamata firman Tuhan secara alkitabiah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan poin yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Israel itu selalu menjadi pusat nubuat akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu ada perang antara Rusia Ukraina, ya Bapak Ibu Saudari, atau beberapa minggu belakangan juga ada perang antara Pakistan dan Afghanistan. Beberapa bulan sebelumnya, kalau tidak salah, antara Thailand dan Kamboja. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau ini perang terjadi atas negara-negara yang saya sebutkan, saudari yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita sebagai orang percaya tidak terlalu was-was dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudari yang kasih oleh Tuhan, dalam perspektif Alkitab, Israel itu selalu menjadi pusat nubuat akhir zaman. Atau wilayah Timur Tengah, Bapak Ibu Saudari. Itu selalu menjadi pusat nubuat akhir zaman. Jadi apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudari, itu bisa mempengaruhi eskalasi di dalam setiap kehidupan negara-negara sekitar maupun sekutu. Terlebih Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan orang-orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, jadi yang pertama Israel itu selalu menjadi pusat nubuat akhir zaman. Kitab Yehezkiel pasal 38 ya dan 39 ini berbicara tentang perang Gog dan Magog Bapak Ibu Saudari, di mana bangsa-bangsa dari utara itu menyerang Israel. Saudara yang terkasih, dalam daftar bangsa-bangsa, kalau saudara baca kisah di dalam Yehezkiel 38 sampai 39, saudara yang terkasih, dalam daftar bangsa tersebut disebutkan satu bangsa yang bernama Persia. Saudara, dalam konteks masa sekarang, ya Persia itu adalah wilayah yang kita kenal sekarang itu adalah Iran, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan di zaman dulu namanya Persia, di zaman kita sekarang namanya Iran, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan di dalam kitab Yehezkiel 38 sampai 39, saudara, ini berbicara tentang perang Gog dan Magog. Ya sekali lagi, di mana bangsa-bangsa dari utara itu menyerang Israel, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, di dalam kisah atau Zakaria, kita buka sama-sama ya, Zakaria 12 ayat yang ketiga. Ya Bapak Ibu Saudari, Zakaria 12 ayat yang ketiga. Ya, kita coba buka Alkitab kita semua. Zakaria 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ya, atau dari ya. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara, di dalam kitab Zakaria pasal 12 ayat yang ketiga menyatakan bahwa Yerusalem akan menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, jadi kehadiran negara ini pun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 1940-an itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu juga menimbulkan gejolak di dalam setiap kehidupan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan di tahun berapa saya lupa, beberapa negara menyerang Bapak Ibu Saudara dari bangsa Israel. Ya pada saat mereka mendirikan negara Israel tahun 1948 Bapak Ibu Saudari, kemerdekaan mereka. Ya ketika mereka dikumpulkan kembali dari pembuangan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mereka mendirikan negara itu. Saudara, bangsa ini menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Lalu kemudian kita melihat Daniel yang hidup di tengah-tengah konflik kekaisaran besar Bapak Ibu Saudari, khususnya Babel dan Media Persia. Pada saat Daniel hidup, saudara, dia melihat semuanya di dalam terang nubuatan Alkitab dalam setiap kehidupannya. Saudara, sekali lagi Israel itu selalu menjadi pusat nubuat akhir zaman di dalam setiap kehidupannya. Maka saudara yang terkasih di dalam Kristus, Israel ini dalam setiap kehidupan kita semua bukan sekedar negara kecil. Ia adalah pusat perjanjian Allah dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara lihat di peta, Israel itu sebenarnya kecil Bapak Ibu Saudari.
ya sebagai atau geografisnya itu nggak luas, kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, Israel itu bukan sekedar negara kecil. Mereka adalah pusat dari perjanjian Allah. Maka konflik terhadap Israel seringkali berkaitan dengan rencana keselamatan Allah bagi setiap kehidupan kita semua. Dan Iran atau Persia Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab bukan kebetulan muncul dalam konteks peperangan akhir zaman dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara bayangkan ada sebuah drama besar. Di panggung ada banyak aktor, tetapi hanya ada satu karakter utama yang selalu menjadi fokus kameranya. Nah, di dalam sejarah dunia Bapak Ibu Saudari, Israel itulah ya panggung utamanya atau fokusnya atau aktor utamanya Bapak Ibu Saudari dari nubuat itu. Atau seperti bidak raja di dalam catur, semua pergerakan besar sering mengarah ke bangsa Israel. Jadi saudara, ketika kita mendengar berita perang antara Israel maupun Iran dibantu dengan US dan lain sebagainya, jangan mudah panik ketika mendengar berita-berita demikian. Bangunlah disiplin untuk membaca Alkitab agar saudara tidak mudah terseret oleh teori-teori konspirasi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Doakan bangsa ini, doakan Israel, doakan bangsa-bangsa dengan hikmat, bukan dengan kebencian Bapak Ibu Saudari. Doakan supaya mereka benar-benar berjalan dalam tuntunan ilahi dalam setiap kehidupan mereka. Ini yang pertama kita belajar. Saudara yang terkasih, Israel sebagai pusat nubuat akhir zaman dalam setiap kehidupan kita semua. Yehezkiel 38 sampai 39, saudara yang terkasih, dalam teks Ibrani disebutkan bangsa Persia ya atau Paras. Secara historis Persia adalah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Saudara, konteks pasal ini berbicara tentang koalisi bangsa-bangsa yang menyerang Israel pada masa akhir nanti. Bapak Ibu Saudari, memang tidak semua detail bisa dipaksakan atau cocok dengan peristiwa hari ini. Tidak semua, ya Bapak Ibu Saudari, itu harus dipaksakan cocok dengan peristiwa kita hari ini. Namun pola yang terlihat jelas, ya Bapak Ibu Saudari, adalah yang pertama, adanya permusuhan terhadap Israel. Itu polanya jelas. Bangsa-bangsa di sekitar itu, ya ada yang gak suka atas kehadiran bangsa Israel. Jadi ada permusuhan terhadap Israel. Yang kedua, ada koalisi bangsa-bangsa yang menyerang bangsa ini. Dan yang ketiga, nanti Allah sendiri, ya Bapak Ibu Saudari, lewat Yesus Kristus, Dia yang akan turun tangan membela Israel. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Fokus teks ini bukan pada identitas politik modern Bapak Ibu Saudari, tetapi ingat baik-baik kepada kedaulatan Allah atas sejarah. Allah itu berdaulat atas sejarah di dalam setiap kehidupannya. Maka kitab Yehezkiel 38 sampai 39 mengingatkan kita semua, Allah yang saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat atas sejarah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita tidak fokus kepada politik, ya mau dukung ini, mau dukung sana dan lain sebagainya. Tetapi kita fokus kepada kedaulatan Allah atas orang-orang percaya, bahkan atas sejarah dunia ini. Saudara, di dalam kitab Zakaria pasal 12 ayat yang ketiga, Israel itu disebut atau Yerusalem itu disebut sebagai batu sandungan. Secara konteks Bapak Ibu Saudari, pasca pembuangan bangsa ini, saudara, bangsa-bangsa di sekitar mereka memang terus mempersoalkan Yerusalem dalam setiap kehidupan mereka. Namun secara nubuat Bapak Ibu Saudari, ini menunjuk pada masa depan ketika kota itu menjadi pusat perhatian dunia. Saudara, maknanya tentunya Israel bukan sekedar wilayah geografis, tetapi tentunya di dalam setiap rencana Allah, saudara, ada maksud dan rencana Allah bagi setiap kehidupan orang Israel. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ketika kita belajar tadi dari Daniel, kita hidup atau Daniel hidup di bawah kekuasaan Babel dan kekuasaan Persia. Saudara, Daniel itu melihat naik turunnya kerajaan dunia dalam penglihatannya. Di dalam Daniel pasal 2, Daniel pasal yang ke-7. Saudara, Daniel itu melihat nanti ada kerajaan yang bangkit, terkenal, nanti redup lagi Bapak Ibu Saudara. Ada lagi kerajaan yang bangkit, terkenal, redup lagi. Begitu Daniel melihat Bapak Ibu Saudara. Dia melihat naik turunnya kerajaan dunia dalam penglihatannya. Dan intinya dari penglihatan Daniel itu, saudara,
Yang saudara saya mau tekankan pada kesempatan sore hari ini adalah kerajaan dunia itu datang dan pergi, silih berganti. Ya, tetapi kerajaan Allah tetap ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa dulu yang tidak kenal Alexander the Great, Bapak Ibu Saudari? Siapa yang tidak kenal saudari prajurit-prajurit dari Romawi? Tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka silih berganti datang dan pergi. Sama seperti jemaat, datang dan pergi sesuka hati mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, mari kita bersama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kerajaan dunia itu datang dan pergi. Tetapi kerajaan Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Israel itu memiliki peran yang unik di dalam sejarah keselamatan. Kalau tidak ada bangsa Israel, maka saudara ini kasih oleh Tuhan, kita tidak tahu Allah yang benar itu Allah yang mana Bapak Ibu Saudara. Betul loh. Jadi orang Israel ini memiliki peran yang unik dalam sejarah keselamatan. Dan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudari, mereka lah kakak kita. Kita harus jujur mengakui Bapak Ibu Saudari. Yang enggak boleh enggak. Ya, kita ini Bapak Ibu Saudari harus mengakui kakak sulung kita adalah orang-orang Yahudi. Ya Bapak Ibu Saudariin kasih oleh Tuhan, mereka lah pemilik kitab Taurat itu. Ya saudariin kasih oleh Tuhan, dan kita mengenal Allah yang benar itu lewat kehidupan bangsa Israel, lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Betul Bapak Ibu Saudari? Bukan dari bangsa-bangsa yang lain loh. Kita mengenal pribadi juru selamat kita, tetapi lewat bangsa itu. Jadi Israel ini memiliki peran unik dalam sejarah keselamatan. Sekalipun mereka tegar tengkuk Bapak Ibu Saudari ya. Kalau Alkitab kan lihat bangsa itu memang seperti itu. Ya saudari kasih lihat Tuhan. Jadi konflik terhadap Israel seringkali memiliki dimensi rohani. Saudara, Allah itu adalah aktor utamanya. Bukan Irannya, bukan AS-nya, bukan Israelnya. Tetapi sekali lagi Allah lah adalah aktor utamanya. Untuk keselamatan agar terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan tentunya bangsa-bangsa yang percaya kepada Allahnya Israel. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ini sama seperti kompas di kapal. Kapal itu bisa berputar ke kiri. Mereka bisa berputar ke kanan. Tetapi jarum kompas itu tetap menunjuk ke arah utara di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, Israel itu adalah kompas daripada nubuat. Israel itu adalah kompasnya. Ya, dunia boleh berubah, tetapi arah rencana Allah itu tetap di dalam setiap kehidupan kita semua. Allah rindu menyelamatkan setiap kehidupan bangsa-bangsa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya dia memilih Abraham, Bapak Ibu Saudari, dan Abraham mewariskannya kepada Ishak dan Yakub. Dan kita mengenal Allah yang benar itu ternyata Allahnya orang Israel. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau kita sama-sama satu rumpun di dalam kepercayaan Bapak Ibu Saudari, agama-agama yang dari atas atau samawi, ya Bapak Ibu Saudari, agama-agama yang diturunkan dari atas. Nah, Kristen itu harus mengakui bahwa kakak kita adalah orang Yahudi. Bahwa Allah yang benar itu Allahnya mereka. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Dan kita percaya ada Allah yang benar. Allah itu memperkenalkan dirinya lewat bangsa Israel. Dan kita nggak boleh bohong. Dalam setiap kehidupan kita semua kita jujur sebagai orang-orang percaya. Bahkan Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang Kristen itu Bapak Ibu Saudari itu kita copy paste dari kehidupan agama dari orang Yahudi. Benar-benar Bapak Ibu Saudari nggak ada yang dirubah-rubah dalam setiap kehidupan kekristenan. Kekristenan harus jujur dalam hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi persis sekali Alkitab orang Kristen dalam Perjanjian Lama sama kitabnya Bapak Ibu Saudari orang Yahudi. Persis. Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena kita hanya copy paste dari apa yang mereka dapatkan. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kita nggak ubah-ubah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, belajar melihat berita tentunya hari-hari ini saudara harus dengan kacamata firman. Bukan hanya media, ya bukan hanya menunggu berita apa lagi yang keluar nih, berita apa lagi yang muncul. Saudara belajarlah melihat berita dengan kacamata firman, bukan hanya media di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka perkuatlah pemahaman saudara
Perkuatlah pemahaman Alkitab supaya saudara tidak mudah terjebak spekulasi, mendukung si A, mendukung si B, ya. Lalu nanti memberkati si A, terus kemudian mengutuk si B dan lain sebagainya. Perkuatlah pemahaman Alkitab. Saudara sudah diberikan Alkitab sebagai orang percaya, supaya saudara tidak mudah terjebak dalam spekulasi yang dunia hari ini, Bapak Ibu Saudari, ya. Mereka upload supaya banyak yang nonton dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan pada kesempatan hari ini supaya saudara ingat, saya sudah menyampaikan beberapa bulan yang lalu di tahun 2025 mengenai perang ini, Bapak Ibu Saudari. Dan saudara, lebih supaya saudara diperlengkapi, saudara bisa menontonnya. Jadi saya tidak membicarakan hanya karena saudari peristiwa ini 24 jam ini lagi hits, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya menyampaikan sudah dari beberapa bulan yang lalu. Atau 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang pertama, ya, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengenai konflik antara Israel, US dan Iran ini, saudara, dalam konteks nubuat akhir zaman, tentunya menurut Alkitab. Yang kedua, yang harus kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita semua, ingat baik-baik bahwa perang bukan tanda kepanikan, ya, tetapi perang adalah tanda kegenapan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan saudara berpikir, itu mah jauh, perangnya jauh terjadi di Timur Tengah sana. Kalau zaman dulu saudari mereka perang pakai kuda, ya, lalu kemudian pakai pedang, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan pakai panah, yaitu jauh dari kita, jauh dari wilayah kita. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada salah satu pemimpin dikeraskan hatinya saja. Saudara tahu senjata yang digunakan bukan pedang lagi. Ya, saudara bisa sebutkan ya di dalam setiap kolom komentar, apa kira-kira senjata yang digunakan. Tahun 1940-an Bapak Ibu Saudari, Nagasaki, Hiroshima itu kan habis. Satu wilayah habis karena bom atom. Satu wilayah Bapak Ibu Saudari, atau satu kota. Kalau sekarang bukan satu kota, satu wilayah lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, bisa satu negara lenyap Bapak Ibu Saudari ketika ya alat perang ini digunakan. Nuklir weapon, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, atau senjata nuklir. Ya, saudari yang kasih oleh Tuhan. Habis bisa satu wilayah, satu negara, ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan satu wilayah, negara yang lainnya juga bisa terdampak dan lain sebagainya. Ya saudara, jadi jangan bilang saudara ini, wah itu mah jauh dari kita, itu mah jauh dari Indo dan lain sebagainya, itu mah jauh dari Melayu. Ya saudari, saudara sebagai orang percaya kita terus berjaga-jaga. Kita terus bersiap-siap akan kedatangan Tuhan kita. Kita bersiap-siap untuk kekekalan. Makanya kita belajar hidup benar, hidup berkenan, hidup kudus di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi perang bukan tanda kita panik. Atau saudara dan saya mengalami kepanikan. Tetapi perang mengingatkan kita, itulah tanda kegenapan. Saudara, Matius 24 ayat yang ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Saudara, Yesus tidak berkata, paniklah. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu gelisah. Ya, Matius 24 ayat yang ke-6. Wahyu 16 ayat yang ke-16 berbicara tentang saudari pengumpulan bangsa-bangsa menuju konflik yang lebih besar lagi. Ya, saya bacakan buat kita semua. Wahyu 16 Bapak Ibu Saudari. Sebentar ya. Wahyu 16 ayat yang ke-16. Kita buka Alkitab kita, saudari yang kasih oleh Tuhan. Wahyu 16 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Harmagedon. Saudara, ada satu wilayah nanti tentang pengumpulan bangsa-bangsa menuju konflik besar nanti. Saudara, Yesus Kristus sendiri menubuatkan perang sebagai bagian dari tanda zaman. Ya, bukan akhir itu sendiri, tetapi sebagai bagian dari tanda zaman sebelum kedatangan Dia yang kedua kali. Maka Bapak Ibu Saudari, perang ini ya antara Israel AS versus Iran, saudari, itu tidak otomatis berarti akhir sudah tiba besok atau akhir sudah tiba minggu depan dan lain sebagainya. Namun konflik global ini tentunya semakin kompleks Bapak Ibu Saudari. Semakin kompleks. Ini menunjukkan dunia sedang bergerak menuju penggenapan akhir dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya saudara, jangan hanya saudara yang dikasih oleh Tuhan berpikir kepada politik dalam satu negara,
Ya Bapak Ibu Saudari, memang kadang kita pusing liatin politik dalam satu negara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa konflik global yang terjadi itu akan semakin kompleks nanti Bapak Ibu Saudari. Dan itu menunjukkan bahwa dunia kita sedang bergerak menuju penggenapan akhir. Tuhan tetap memegang kendali atas setiap waktu dan musim. Ingat baik-baik, apapun yang terjadi, perang dimanapun Bapak Ibu Saudari, tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus tetap memegang kendali atas waktu. Tetap memegang kendali atas setiap musim di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini sama seperti ibu hamil yang mulai merasakan kontraksi dalam setiap kehidupannya. Saudara, kontraksi itu bukan bayi itu sendiri. Jadi ketika seorang wanita mengalami kontraksi Bapak Ibu Saudari, saudara, kontraksi itu bukan bayinya yang langsung lahir pada saat itu. Tetapi kontraksi bagi ibu hamil, saudari yang kasih oleh Tuhan, itulah tanda bahwa proses kelahiran semakin mendekat. Betul? Konteksnya seperti itu. Bahwa Bapak Ibu Saudari, ketika terjadi kontraksi, maka proses kelahiran semakin mendekat. Dan perang ini, salah satu perang ini yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, itulah kontraksi sejarah. Di mana menandakan bahwa sejarah ini akan diakhiri, sejarah bumi ini. Dan hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, yang kita nanti-nantikan akan segera tiba. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jadi lewat perang ini kita tahu, saudara, ada kontraksi sejarah. Kedatangannya akan semakin mendekat di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi mari jangan hidup di dalam ketakutan. Ya, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita hidup di dalam kesiapan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Evaluasi kembali hidup kita semua. Saudara, apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan dalam setiap hidup kita semua? Maka jadilah saudara yang terkasih pembawa damai di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah komunitas rohanimu. Jadilah pembawa damai. Jangan pembuat onar. Jangan pembuat kacau Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Udah benar-benar kehidupan kita semua ya berdoa, melayani sungguh-sungguh. Lalu kemudian malah kita buat kacau dengan kita tidak mau berdoa, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah keluarga. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang bertempur, berantem Bapak Ibu Saudari, kita orang-orang percaya wajib sebagai pembawa damai. Bahkan di dalam perang ini pun sebagai orang-orang Kristen kita membawa doa supaya saudari yang kita bawa bukan mendukung si A si B, tetapi yang kita bawa supaya kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah komunitas wilayah kita, bangsa kita, orang-orang yang mengerti dengan bahasa kita dan lain sebagainya. Ya, inilah yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan kita semua bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi yang pertama Israel sebagai pusat nubuat akhir zaman. Yang kedua, saudari, perang ini sebagai tanda zaman bukan akhir itu sendiri. Ya, saudara diingatkan. Matius 24 ayat 6 sampai 8, kamu akan mendengar deru perang, kata Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi, saudara, di sana juga dimulai dengan kata permulaan penderitaan, yang berarti saudara yang dikasih oleh Tuhan, perang itu merupakan salah satu seperti rasa sakit bersalin. Ya, jadi perang adalah kontraksi sejarah, bukan bayi itu sendiri yang tadi kita belajar bersama-sama. Saudara, Wahyu 16 ayat yang ke-16 tadi berbicara tentang pengumpulan bangsa-bangsa di Harmagedon, saudari. Bapak Ibu, namun tentunya konteks kitab Wahyu itu penuh dengan simbol. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan Bapak Ibu Saudari menafsirkan simbol-simbol apokaliptik itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi pesan utamanya harusnya bukan memancing ketakutan di dalam setiap hidup orang-orang percaya, tetapi memberi pengharapan bahwa Allah itu sudah tahu akhir ceritanya. Amin. Allah kita sudah tahu akhir cerita daripada dunia ini. Dan tentunya saudara yang kasih Tuhan, pengharapan kita sebagai orang Kristen, selain Allah sudah tahu akhir ceritanya, saudara, Kristus itu menang. Ya, Kristus itu menang. Di akhir cerita itu Yesus Tuhan kita, saudara, dia menang. Maka Bapak Ibu Saudari, ingat ya, kita nggak boleh panik. Karena Yesus tidak pernah menyuruh murid-muridnya panik. Dia hanya menyuruh mereka berjaga-jaga. Saudara,
Ya, jadi ada perbedaan besar antara berjaga-jaga dan panik. Kalau berjaga-jaga, saudara harus sadar. Saudara harus siap, sama seperti gadis yang bijaksana. Saudara, yang membedakan gadis bijaksana sama gadis yang bodoh itu apa? Kira-kira Bapak Ibu Saudari. Saudara sering mendengar kisah gadis yang bijaksana, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Perbedaannya cuma satu kan Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, yang bodoh dia membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana dia membawa pelita dan juga mempersiapkan minyak. Bapak Ibu Saudari, artinya apa saudari? Minyak itu artinya apa? Ya, kalau saya lebih Bapak Ibu Saudari menafsirkan minyak itu ya bukan hanya saudara kepenuhan Roh Kudus dalam setiap hidup saudara, tetapi Bapak Ibu Saudari persiapanmu itu lengkap. Persiapan saudara tuh lengkap. Ada pelita, ada minyak. Berarti saudara harus persiapan dari jauh-jauh hari. Jangan pas mau mati baru persiapan. Harus ada persiapan mengenal Tuhanmu dengan benar dalam setiap kehidupan saudara. Gak boleh setengah-setengah. Itu loh maksudnya Bapak Ibu Saudari. Jadi pelita dan minyak itu persiapan kita dengan lengkap. Harus sudah jauh-jauh hari dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah maksud berjaga-jaga. Sadar, saudara dan saya siap. Kalau panik beda lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, panik itu takut. Panik itu mereka kehilangan iman di dalam setiap hidup mereka. Makanya kan ada orang-orang yang takut mati, dia nangis Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya takut itu. Ya, kalau misalkan kita mendoakan orang di akhir kehidupannya terus kemudian dia nangis, Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan. Ya, biasanya nangisnya bukan nangis pertobatan, tetapi nangis karena takut mati. Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan. Makanya saya tidak mengajar orang supaya bertobat di akhir kehidupan. Saya mengajar orang supaya bertobat jauh-jauh hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Tapi kita tidak pernah tahu apakah orang itu di ujung kehidupan itu bertobat atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sebagai pendeta saya mengajak supaya saudara bertobatnya itu bukan nanti maksud saya. Jangan jauh, ya jangan nanti pas mau mati maksud saya. Sudah jauh-jauh hari persiapan kita semua. Ya, sudah persiapan. Saudara sudah tahu mau pindah alam kan kita semua Bapak Ibu Saudari. Ya kita kan pada mau pindah alam. Maka kita harus persiapan dari sekarang. Ya, makanya berdoa kita perlu belajar merem Bapak Ibu Saudari. Supaya saudara tahu nanti di alam yang lain saudara tahu mendengar suara seperti apa. Karena saudara terbiasa di dalam setiap doamu, saudara fokus kepada Allah, mendengar suara Tuhan Allahmu lewat setiap doa-doamu. Ya, makanya belajar merem Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Merem itu sebenarnya kan melatih kita fokus. Bukan salah ya ketika kita melek. Tapi kan kalau kita melek kadang kan kita terdistraksi. Ada orang bergerak, ada orang nyanyi, ada orang batuk dan lain sebagainya. Kita terdistraksi Bapak Ibu Saudari. Makanya kita merem kalau kita berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari. Jangan celingak-celinguk. Apalagi kalau doa tidur Bapak Ibu Saudari. Ya jangan seperti itu. Bertobat kalau saudara masih seperti itu dalam setiap hidup saudara. Saudara ingat ya, Yesus tidak menyuruh murid-muridnya panik. Jadi lewat hal ini Bapak Ibu Saudari, perang bukan kejutan bagi Allah. Eskalasi global semakin meningkat itu menunjukkan bahwa dunia menuju klimaks daripada sejarah ini. Dan orang-orang percaya dipanggil untuk siap. Orang-orang percaya dipanggil bukan untuk takut, tetapi untuk siap. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudari kasih lihat Tuhan. Kalau saudara lihat, ya ada orang yang setiap lihat berita langsung posting Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Oh ini udah akhir zaman nih. Oh ini perang dunia ketiga nih. Ini dan lain sebagainya nih. Ya, tapi setelah saudara posting itu, saudara kan tetap pesan makanan online. Mungkin saudara tetap nonton drama Korea, drama Cina. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara benar yakin besok Tuhan datang, saudara harusnya hidup kita akan berbeda. Amin, saudari dikasih lihat Tuhan. Hidup saudara dan saya akan berbeda dalam setiap kehidupan kita semua. Maka kita akan bertobat, kita akan berubah. Gak fokus lagi kepada diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, pelayanan itu gak hitung-hitungan kepada Tuhan. Ya kita harus rela bayar harga di dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan pernah hitung-hitungan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Pak Pendeta, saya ini terlalu banyak waktu di gereja.
Pak Pendeta, saya ini terlalu banyak ngeluarin duit, lebih banyak dalam setiap kehidupan saya. Pak Pendeta, saya ini kayak buang-buang waktu dalam setiap pelayanan. Saudara, justru dalam setiap pelayanan kita perlu bayar harga. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka kita rela membayar harganya dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari hiduplah di dalam kesiapan rohani setiap hari. Hiduplah Bapak Ibu Saudari, kalau kalian yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang, gak lama lagi, saudara, ayo kita berubah. Ayo kita hidup benar. Ayo kita hidup kudus di hadapan Allah. Ayo kita persiapan untuk kekekalan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, bukan persiapan perang Bapak Ibu Saudari. Persiapan kekekalan ya dalam setiap kehidupan saudara. Hiduplah dalam kesiapan rohani setiap hari. Jangan konsumsi berita-berita berlebihan sampai saudara kehilangan damai sejahtera dalam setiap hidup saudara. Kalau ada channel Pastor Deso, tonton terus channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itu berbagai tema loh yang diberikan setiap hari. Nggak selalu sama. Ya, nanti buat orang-orang yang mental health-nya lagi terganggu. Nanti buat orang-orang yang lagi lemah dalam setiap kehidupan imannya. Nanti buat orang-orang yang seperti ini selalu berbeda. Ya, selalu dikuatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Makanya saudara tanya ke beberapa teman, kenapa kalian mengikuti channel Pastor Deso? Kalian bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Kenapa kalian bisa mengikuti channel Pastor Deso setiap hari? Ya, saudara jujur, saudara bisa bertestimoni dengan jujur ya dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara tidak terberkati nggak apa-apa Pak Bu. Ya, saudara bisa cari channel yang lain atau mungkin saudara bisa bikin channel sendiri. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Ayo, jangan konsumsi berita berlebihan sampai kehilangan damai sejahtera. Tontonlah channel-channel yang membangun setiap kehidupan imanmu. Ya, channel-channel penginjilan, channel-channel yang memberitakan firman Tuhan yang murni, yang benar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, dan saya mau sampaikan salah satunya pasti channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, ya boleh dong ya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, Pastor Deso sampaikan seperti itu. Karena kita percaya apa yang kita sampaikan, saudari yang dikasih oleh Tuhan, terus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya di dalam Yesus. Lalu kemudian yang ketiga. Ya, tadi kita sampai poin yang kedua ya Bapak Ibu Saudari, perang bukan tanda kepanikan tetapi tanda kegenapan. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap orang percaya tentunya di tengah-tengah eskalasi global dalam setiap kehidupan kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Karena itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah Bapak Ibu Saudara. Saudara, itu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 udah mengingatkan kita. Jangan tidur terus. Ya, jangan gak mau tahu dalam setiap kehidupanmu. Tetapi berjaga-jagalah. Sadarlah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah sikap orang percaya di tengah-tengah eskalasi global Bapak Ibu Saudara. Kitab Mazmur 122 ayat yang ke-6. Mintalah kesejahteraan bagi Yerusalem. Kita berdoa bagi bangsa itu. Supaya Bapak Ibu Saudari ada kesejahteraan di tengah bangsa itu. Makanya kita memberkati bangsa itu Bapak Ibu Saudari. Supaya bangsa itu menerima tentunya keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mintalah kesejahteraan bagi Yerusalem. Kenapa kita berdoa kepada setiap bangsa itu supaya mereka mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara, Nehemia itu membangun tembok Yerusalem tentunya dengan satu tangan memegang alat, tapi tangan lainnya memegang pedang Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Jadi dalam hal ini kita diingatkan, kita bisa berdoa dalam kehidupan kita semua, tentunya dalam kesiapsiagaan untuk berjalan bersama di dalam Tuhan selalu dalam setiap hidup kita semua. Ya, kita nggak pernah tahu dalam setiap kehidupan kita semua kapan sejarah dunia ini akan berakhir. Tetapi yang kita tahu kalau berakhir, Bapak Ibu Saudari yang menjemputmu nanti di kekekalan, Bapak Ibu Saudari, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, bukan yang lain dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, orang percaya itu tidak dipanggil menjadi penyebar ketakutan. Maka ketika saya berkhotbah, saya tidak menyebar ketakutan terhadap isu perang ini. Saudara, kita dipanggil menjadi terang di masa-masa yang gelap. Kita harus waspada secara rohani, bukan paranoid. Secara politik kita langsung paranoid. Melihat ini bertengkar, melihat perang dan lain sebagainya. Kita harus waspada secara rohani.
bukan paranoid, artinya saudara takut berlebihan ya di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara mari. Dalam setiap hidup kita semua. Ada orang yang setiap lihat berita itu langsung berkata, aduh ini sudah kiamat ini, dikit lagi kiamat, kiamat gitu ya saudara. Padahal besoknya masih bangun, masih minum kopi, masih update status dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, banyak orang itu lebih siap tentunya menghadapi diskon 12.12 daripada menghadapi kedatangan Tuhan. Banyak orang itu siap ya menghadapi diskon di Shopee, Bapak Ibu, di TikTok, Bapak Ibu saudara, daripada menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya udah siap nih, pokoknya jam 12 malam nanti bangun, nanti pokoknya tap-tap yang paling pertama atau seperti apa tuh konsepnya. Mungkin saudara lebih paham daripada saya. Mungkin saudara lebih siap untuk menghadapi diskon seperti itu daripada menghadapi kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Maka mari pada kesempatan hari ini perkuatlah mesbah doa pribadi saudara. Amin. Perkuatlah mesbah doa pribadimu. Gunakan medsos untuk menyebarkan pengharapan, bukan ketakutan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapkanlah generasi muda dengan pengajaran tentunya eskatologi yang sehat mengenai pengajaran akhir zaman, bukan membuat mereka takut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, tetapi mengajarkan supaya generasi muda tahu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ketika Tuhan kita datang kedua kali untuk menjemput kita semua menuju Yerusalem yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Surga, kalau saudara meyakini ada surga, saudara saya meyakini ada surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Itulah surga bagi setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kalau surga nggak ada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudari, bagi kita itu bukan surga. Tapi surga bagi orang-orang percaya adalah Tuhan Yesus memerintah di sana. Dan kita sebagai pengikut-pengikutnya ikut memerintah. Itulah surga yang kita pahami. Amin, makanya kita mengikut Kristus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka saudara yang terkasih, poin yang ketiga mengingatkan kita semua. Sikap orang-orang percaya di tengah-tengah ketegangan global. Jangan tidur ya, tadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Ya, saudara ini bukan berarti saudara, oh berarti gak boleh tidur secara fisik ya Pak Pendeta. Berarti 24 jam kita harus melotot terus ya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara jangan saudara hidup di dalam kelalaian rohani. Jangan rohanimu kau biarkan tidur. Gak pernah ke gereja, gak mau melayani, gak pernah berdoa. Ya lebih sibuk urusan pribadimu dan lain sebagainya. Orang di luar juga sama Bapak Ibu Saudari. Mereka kerja, mereka berbisnis dalam setiap hidup mereka. Ya, tetapi ingat, jangan lalaikan kerohanian kita semua. Jangan tidur. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, biarlah api rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saudara, Paulus itu menulis kepada jemaat yang juga tentunya hidup di dalam tekanan politik pada saat itu. Tekanan politik Romawi. Ya, jadi maknanya di dalam setiap kehidupan kita semua, sikap orang percaya, kita perlu siap ya secara rohani. Itu lebih penting daripada menganalisa secara geopolitik nanti yang dukung siapa, nanti sekutunya siapa, nanti musuhnya siapa dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo kita siap secara rohani dan ini lebih penting dalam setiap kehidupan kita semua. Tadi saya sampaikan mintalah kesejahteraan bagi Yerusalem. Mazmur 122 ayat yang ke-6. Saudara, kata shalom itu berarti damai yang utuh. Ya, tentunya kita merindukan Yerusalem itu, saudara, mereka juga diselamatkan. Ada kesejahteraan di tengah-tengah wilayah itu. Ada perlindungan. Ya, jadi doa itu bukan sekedar ritual, tetapi itulah posisi iman kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka setiap orang percaya sekali lagi itu dipanggil menjadi terang, bukan penyebar kepanikan. Doa adalah respon rohani terhadap krisis global. Jadi ketika kemarin berita itu saudari sekitar jam 3 atau jam 4 sore itu muncul, saudari ini kasih Tuhan, ketika saya membaca berita itu saya mengingatkan berdoa, berdoa dan berdoa. Pray, ya berdoa Bapak Ibu Saudara. Itulah respon rohani kita terhadap krisis global. Ya saudara nggak bisa ngomong langsung sama presiden yang si ini si itu, nggak bisa kan Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi kita bisa membawa di dalam setiap doa kita supaya jadilah kehendakmu di tengah-tengah dunia ini. Saudara belajarlah setia, ya karena kesetiaan sehari-hari itu lebih penting daripada saudara hanya spekulasi mengenai akhir zaman dalam setiap hidup saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih,
Ketika ada badai besar, ya saudara bisa membayangkan ada badai yang besar datang. Ada orang-orang ketika menghadapi badai, mereka panik, ada yang lari tanpa arah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang mengenal nakoda daripada setiap kapal itu, mereka tetap tenang. Karena mereka tahu siapa yang pegang kendali. Saudara, bagi kita orang-orang percaya, Kristuslah nakoda dari sejarah dunia ini. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita lah. Dialah nakoda dari sejarah dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudari jangan panik. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Terus bangunlah mesbah doa pribadimu secara konsisten. Ya, nggak perlu panjang-panjang 2-3 jam. Kalau memang bisa panjang, puji Tuhan. Ya, saudara bisa berdoa 15 menit. Ya, 30 menit. Ya, 1 jam saudara bisa berdoa. Ya, 10 menit. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi lakukanlah secara konsisten doamu secara pribadi ini di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, terkadang saya bingung. Ada orang-orang yang berdoa, Bapak Ibu Saudari, mereka nonton YouTube ya pagi-pagi dalam setiap hidup mereka. Enggak salah sih. Tetapi saya pribadi lebih nyaman ketika berdoa secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari, enggak perlu lihat si ini, lihat si itu. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara tidak terjebak dalam apa? Mengkultuskan seseorang dalam setiap kehidupan saudara. Saudara bisa datang langsung kepada Tuhan dalam setiap doa-doamu. Gak perlu pendeta A, pendeta B, pendeta C. Ya, kadang saya bingung mereka berdoa jam 5. Yang mengajak semua tentunya kita berdoa. Tetapi harapan saya tentunya mereka bisa berdoa lebih pagi, jam 3 pagi secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi bukan hanya mengajak umat, tetapi kita semua harusnya berdoa secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Kadang saya berpikir berarti harusnya kamu bangun lebih pagi ya, jam 3 pagi, jam 2 pagi untuk berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, itu jadi pertanyaan kita juga. Ya, mereka bisa membawa kita berdoa jam 5 pagi, setengah 5 pagi. Tetapi pertanyaan pribadi saudara, kapan kamu berdoa secara pribadi kepada Allah? Ya makanya saya lebih sejahtera ketika berdoa itu pribadi kepada Allah. Ya saudara juga harus terbiasa seperti itu. Ya maka Bapak Ibu Saudari, ketika kita ibadah jangan cari pendetanya, cari Tuhannya, cari firman-Nya dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat, pendeta tidak menyelamatkanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, aliran-aliran gerejamu tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu dan menyelamatkanku adalah Yesus Kristus, juru selamat kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan sampai kita terjebak dalam berbagai aliran-aliran yang ada sampai nanti kita saling sesat menyesatkan. Gak ada orang yang mau disesatkan Bapak Ibu Saudari, kalian saja yang mau menyesat-nyesatkan orang ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, kita ngomong yang ini sesat, kita ngomong yang itu sesat. Ya gak ada orang yang mau disesatkan dalam perjalanan imannya. Saya pun gak mau disesatkan dalam perjalanan iman saya. Tetapi saya gak ngomongin agama lain ya Bapak Ibu Saudari, ya urusan agama lain. Tapi seringkali juga orang-orang Kristen ini saling sesat menyesatkan. Ya padahal kita tahu pengadilan terakhirnya nanti. Tunggu saja nanti. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Jadi saudara tahu siapa yang menyesatkan nanti di pengadilan terakhir. Yang penting kita belajar sungguh-sungguh setiap kebenaran firman Tuhan dengan lengkap seperti gadis yang bijaksana dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ingat, setiap hamba Tuhan itu ada masanya. Billy Graham dia terkenal pada masanya. Ya, pendeta-pendeta sebelum-sebelumnya terkenal pada masanya. Bapak Ibu Saudari, bahkan pendeta-pendeta sekarang yang terkenal juga ada masanya di dalam setiap kehidupan mereka. Nanti Tuhan munculkan kembali hamba-hamba Tuhan, saudari, yang memang membawa isi hati Tuhan. Supaya umat itu mendengar suara Tuhan. Ya bukan mendengar pendetanya, mendengar suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Maka mari saudara, saya rindu lewat hal apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Israel itu sekali lagi memiliki peran strategis di dalam nubuat. Ya, jadi kalau sudah ada berita di Timur Tengah sana khususnya ya konflik Israel dengan negara-negara yang lain, maka saudari semua mata kita pasti memandang. Karena kita berpikir apa yang akan terjadi. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa mata kita memandang mereka? Karena kita rindu kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Itu makanya kita memandang bangsa ini. Ya Bapak Ibu Saudari, karena mereka punya peran strategis dalam nubuat. Ya, saudara, perang sekali lagi adalah tanda zaman, bukan akhir itu sendiri. Bapak Ibu Saudari yang terkasih,
Maka setiap orang-orang percaya merespon ketika terjadi perang itu adalah kita bersiap-siap. Ya, kita banyak berdoa dalam hidup kita semua. Dan jangan lupa hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Pak Pendeta, saya mah gak mau hidup kudus, saya mau percaya saja sama Yesus. Tapi saya gak mau hidup kudus, saya gak mau diatur-atur, saya gak mau taat. Bapak Ibu Saudari, kira-kira tuh rambu-rambu itu diberikan supaya apa? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudari, rambu-rambu di lampu merah itu tuh, ya di persimpangan-persimpangan jalan itu ada rambu-rambu yang saudara kalau bawa mobil, kendaraan. Saudara lihat itu supaya apa sih? Rambu-rambu itu. Supaya apa? Ya, apakah supaya kita Bapak Ibu Saudari saling berantem? Ya, apakah kita saling apa dalam setiap kehidupan kita semua? Rambu-rambu itu kan menjaga kita supaya kita tidak kecelakaan. Ada lampu merah, ada kuning, ada hijau. Nanti ada zebra cross dan lain sebagainya. Intinya kan supaya selamat. Nah, ketaatan juga demikian. Jadi orang Kristen ya kita perlu taat. Jadi orang Kristen kita perlu belajar hidup kudus. Jadi orang Kristen kita perlu banyak berdoa. Jadi orang Kristen kita perlu siap-siap. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jika dunia semakin panas secara politik, gereja atau kita sebagai orang percaya yang disebut gereja yang ini, ya, saya nggak ngomongin institusi gerejanya, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita gereja yang amini seharusnya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan bukan semakin dingin, ya, tetapi kita harus memiliki damai sejahtera Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, jika berita-berita semakin tidak jelas ke depannya nanti, ya Bapak Ibu Saudara, semakin keras dalam setiap kehidupan kita semua, ingatlah baik-baik iman kita harus semakin dalam. Amin saudara yang kasih oleh Tuhan, karena pada akhirnya bukan Iran, bukan Amerika, bukan Israel yang menentukan akhir cerita sejarah dunia ini. Allah lah yang berdaulat, yang memegang sejarah dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara tidak terjebak dalam setiap kepanikan atau saudara terjebak dalam scroll, udah berjam-jam scroll, nungguin berita lagi. Saudara jangan terjebak dalam hal itu. Kalau saudara mau menonton ulang, nanti kalau saya sudah tampilkan di YouTube, saudara bisa tonton ulang pembelajaran lengkapnya di channel Pastor Desa, khususnya di YouTube ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa tonton, dapatin poin-poin lengkapnya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Bapak, terima kasih. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Engkau tidak pernah terkejut oleh perang, oleh konflik, oleh bangsa-bangsa yang bergejolak dalam setiap kehidupan kami semua. Hari ini kami datang dengan hati yang sadar bahwa dunia ini sementara. Kami tidak mau hidup di dalam ketakutan, tetapi dalam kesiap-siapan Tuhan, atau kesiagaan penuh dalam setiap hidup kami. Jika ada di antara kami yang masih setengah hati, yang masih mencintai dunia lebih daripada Engkau, yang masih bermain-main dengan dosa, lembutkanlah hati kami dalam nama Yesus. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Aku berdoa, bangunkan kembali gerejamu, bangunkan kembali umatmu, bangunkan kami dari tidur rohani kami semua. Tuhan, ajar kami berdoa bagi bangsa-bangsa, ajar kami hidup benar, ajar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Ajari kami setia sampai akhir dalam perjalanan iman kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya, walaupun dunia gemetar, tetapi kami boleh berdiri teguh di dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah setiap kebenaran ini boleh terus menjadi berkat bagi kita semua. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami, keluarga kami, semua kami serahkan kembali kepadamu ya Tuhan Yesus. Pimpinlah kami, kuduskanlah kami, pakailah hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, anak-anakmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan rahmati, Tuhan buat berhasil. Studimu Tuhan berkati, setiap usahamu, bisnismu Tuhan rahmati. Bahkan setiap apapun yang kau kerjakan, baik setiap usaha pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Hubungan-hubunganmu Tuhan pulihkan, keluargamu terpelihara, terberkati di dalam kasih karunia Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua.
Dan biarlah Bapak Ibu Saudari, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan sore hari ini. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab dialah sumber segala berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di awan-awan permai menjemput kita semua menuju langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, surga di mana Yesus Kristus memerintah. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah share channel ini, yang sudah berbagi di channel ini, give ya, baik di TikTok juga di YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berbagi ya tentunya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah beberapa pengumuman. Saudara bisa, kalau di TikTok bisa kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Aduh. Apakah sudah? Nah, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, saya memberikan pengumuman yang pertama. Saudara, ada pelayanan konseling Pastor Deso lewat doa, lewat video call, lewat tatap muka dan lain sebagainya. Saudara bisa catat nomor Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, inilah pelayanan konseling Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari bisa screenshot ya, kalau di TikTok saudara bisa screenshot ya. Nomornya saudari yang kasih oleh Tuhan untuk pelayanan konseling ya, bagi kehidupan kalian semua. Pastor Deso tentunya hadir sebagai sahabat perjalanan iman kalian semua. Bagi kalian yang membutuhkan bimbingan doa, konseling, kami membuka layanan melalui 0851 7529 2029. Nah, saudara bisa catat ya, Bapak Ibu Saudari, saya nggak bisa lama-lama. Saudara, nanti kita bisa WA-an, kita bisa video call dan lain sebagainya kalau saudara membutuhkan pelayanan konseling. Lalu kemudian saudara ada pelayanan live stream Pastor Deso setiap hari jam 7:30 pagi Senin sampai Sabtu di channel Bapak Ibu Saudari Pastor Deso, baik di TikTok, di YouTube. Malam harinya ada di Upper Room Glory bersama Ibu Gembala. Ya, saya lupa harinya, biasanya dia kalau nggak Selasa Kamis. Ya, saudara cari saja nanti di setiap jam 9-an malam ya, Upper Room Glory bersama Bu Gembala, itu istri saya. Lalu kemudian bagi saudara yang rindu ada dukungan ministry untuk pelayanan berkhotbah di tempat-tempat Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, kalau memang tempat saudara tidak terlalu jauh, saya bisa hadir. Saudara bisa langsung inbox saja ke nomor saya ya, Bapak Ibu Saudari, atau kita bisa pakai Zoom ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara merindukan Pastor Deso berkhotbah di tempat Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan tentunya bagi kalian yang terberkati, saudara bisa memberikan persembahan syukur ya, Bapak Ibu Saudari hari ini. Jadi persembahan kita di channel Pastor Deso ada 3 hal. Pertama, persembahan syukur hari ini Bapak Ibu Saudari karena saudara terberkati setiap harinya lewat channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara, persembahan milik Tuhan yaitu persepuluhan ya, Bapak Ibu Saudari, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Dan yang ketiga, ada persembahan misi khusus untuk membangun atau mendukung pembangunan gedung gereja ataupun pembelian saudari kasih oleh Tuhan ya, sebidang tanah untuk saudari kita dapat menampung sekitar 200 sampai 250 orang setiap minggunya ya, Bapak Ibu Saudari. Dan untuk pembukaan sekolah TK ya, Bapak Ibu Saudari. Itulah 3 jenis persembahan di channel Pastor Deso. Persembahan syukur hari ini, milik Tuhan, dan juga persembahan misi. Dukunglah dengan tulus ya, Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara terberkati tentunya lewat channel Pastor Deso ya. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Thank you ya, dari kota kalian masing-masing. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan yang sudah hadir. Ingat firman Tuhan yang kita dengar, Bapak Ibu Saudari, untuk kita hidupi. Ingat ya, bukan hanya untuk saudara dengar, tapi untuk saudara hidupi. Saudara, ketika saudara mau memberikan persembahan, ada di rekening BCA atas nama istri saya, Angelin. Atau saudara bisa masuk bio profil Pastor Deso di TikTok, atau kalau di YouTube itu ada di deskripsi video-video yang saya tampilkan setiap harinya.
Ya, saudara bisa lihat di sana ada rek BCA atas nama istri saya, nomornya juga lengkap, itu namanya Angelin. Terus yang kedua, kalau saudara ada di Malaysia, Singapura dan negara-negara lain, saudara kasih Tuhan, saudara bisa menggunakan social bus, ya itu sudah saya lengkapkan atau saya sudah sematkan di bio saya atau di profil TikTok saya. Atau saudara kalau rindu, pastor ada gak PayPal? Nah saudara bisa inbox saja. Ya kalau saudara orang-orang Indonesia, gunakanlah bank-bank manapun, tetapi saudara ketika TF-nya, saudara memberikan korban syukur itu atau persembahan-persembahan itu lewat BCA istri saya. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, memang Tuhan itu gak perlu duit kita semua, tetapi gereja itu kan pasti perlu penata layanan Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara jangan terjebak dalam setiap perdebatan-perdebatan di luar sana. Saya sudah membahas hal itu di channel YouTube Pastor Deso. Kalau saudara merasa terberkati silahkan saudara dukung. Kalau di channel Pastor Deso 3 jenis persembahan kita ini saya belum ingatkan ya. Yang pertama, kalau ada komando Roh Kudus. Ya kalau tidak ada komando Roh Kudus saudara nggak perlu memberi dalam setiap kehidupan saya. Ya dalam kehidupan pelayanan Pastor Deso maksudnya. Saudara nggak perlu memberi, maka komando Roh Kudus itulah komando tertinggi kita untuk kita memberi kemanapun itu. Bukan hanya ke channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, ke orang tuamu, ke orang-orang yang susah dan lain sebagainya. Tapi komando tertinggi kita adalah Roh Kudus. Yang kedua, saudara memberi lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso karena saudara terberkati setiap harinya. Dan yang ketiga, kalau kamu ngomongin persepuluhan dalam setiap kehidupanmu, semua persembahan apapun namanya itu, pertigaan, pertujuan, perdelapanan, persepuluhan, perdua-belasan, perlima-puluhan, bahkan 100%, semua nilai-nilai intisari yang bisa diambil dari setiap persembahan-persembahan yang Tuhan rindukan itu di dalam setiap kehidupan saudara adalah saudara belajar bermurah hati dalam setiap hidupmu. Jadi jangan terjebak, saya sudah membahas hal itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara merasa memang terberkati silahkan saudara dukung. Kalau saudara tidak terberkati saya juga tidak masalah. Tapi yang setidaknya saya ingatkan ada komando Roh Kudus untuk kita semua diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus dilatih untuk bermurah hati kepada siapapun Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya bahkan bukan hanya kepada gereja, bukan hanya kepada pelayanan penginjilan, kepada semua orang yang Roh Kudus gerakan hatimu untuk saudara menabur ya dalam setiap kehidupan saudara. Itu saja yang saya bisa ingatkan. Kalau ada salah-salah kata, Pastor Deso juga minta maaf. Kalau teman-teman semua mungkin baru nontonnya di akhir, tetapi saya berharap tontonlah dari awal. Kalau saudara masih belum memahami, tontonlah 1-2 hari, seminggu, atau saudara tonton channel YouTube Pastor Deso yang saudara rindu untuk mendapatkan tema-tema. Semua udah hampir 500 khotbah yang saya sematkan atau saya upload di YouTube Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa tonton sehingga saudara bisa tahu apa yang menjadi motivasi kerinduan terdalam dari channel Pastor Deso. Ya ujung-ujungnya adalah jiwa Bapak Ibu Saudari. Ya bahkan ada orang yang komplain sama pastor, ujung-ujungnya duit lagi, ujung-ujungnya duit lagi. Bukan ujung-ujungnya duit, semua semua penata layanan Bapak Ibu Saudari. Semua kita harus mengingatkan umat, gereja apapun harus mengingatkan umat untuk memberi. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau bukan gereja, kalau bukan pendeta, siapa lagi yang mengingatkan kita semua? Kita harus berani untuk seperti itu. Walaupun ada dinamika, ya tentunya saudara mungkin melihat juga ada praktek-praktek yang salah dalam penggunaan itu semua. Tetapi jangan terjebak dalam praktek-praktek yang salah itu. Saudara, ada nilai yang terkandung ketika kita belajar memberi, kita belajar menabur bagi kemuliaan nama Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan tidak selalu materi, tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan memelihara setiap kehidupan kita semua secara berlimpah-limpah. Ingat ya, tidak selalu materi yang kembali kepada kita walaupun kita menabur materi, tetapi seringkali saudara kebaikan-kebaikan Tuhan itu juga melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau saudara masih ya Bapak Ibu Saudari, tentunya saudara terberkati, saudara bisa mengikuti channel ini kembali besok Senin sampai Sabtu 7:30 pagi untuk apa yang saya selalu sampaikan setiap paginya. Saudara terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman semua yang masih setia ya di channel Pastor Deso. Thank you ya buat teman-teman semua yang sudah berbagi gift, yang sudah tap-tap layar, yang sudah apalagi saudari yang sudah komentar, yang sudah pokoknya semuanya banyak ya Bapak Ibu Saudari ya. Sampai bertemu kembali dalam setiap kehidupan kalian semua dalam pelayanan Pastor Deso. Salam dari saya, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura. Terima kasih buat teman-teman semua dari Kalimantan
Ya dari manapun kalian berada, terima kasih buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you.